kalau NIK, Bapak sekalian, dalam hal NIK berbeda dengan dokumen lainnya, maka NIK yang digunakan adalah NIK yang ada di dalam KTP elektronik. Nah, ini NIK tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian untuk tempat tanggal lahir maupun golongan darah, pada prinsipnya bisa dilakukan pembetulan akibat daripada kesalahan penulisan ataupun akibat daripada perubahan. Nah, kalau akibat dari syarat penulisan, tentu harus ada dokumen pendukung dalam hal ini. Misalnya untuk tempat kelahiran harus ada dokumen pendukungnya adalah akte kelahiran atau ijazah. Misalnya untuk golongan darah harus ada surat keterangan dari paramedis. Nah, kalau untuk perubahan, tentu untuk tempat kelahiran ini harus ada penata pengadilan, gitu loh Pak. Dan penata pengadilan, dan juga untuk golongan darah harus ada surat keterangan dari golongan darah. Nah, itu terkait dengan data statis. Kemudian ada yang data yang dinamis di sini Bapak sekalian. Jadi ada yang 11 ada data dinamis. Di sini ada perubahannya bisa karena kesalahan tulis redaksional, bisa karena penata pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang. Nah, misalnya di dalam data dinamis ini adalah misalnya nama. Nah, nama ini kalau misalnya ada kesalahan tulis, kesalahan pembetulan misalnya ya, itu harus ada dokumen pendukungnya berupa akte kelahiran atau ijazah. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan nama, ya harus ada bukti penata pengadilannya. Nah, ini dengan dasar penata pengadilan itu, maka di dalam KTP itu akan berubah. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin juga ini Bapak sekalian, ini karena sifatnya dinamis, bisa saja dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki, maka dipersyaratkan harus ada penetapan pengadilan. Kemudian juga terkait dengan alamat. Nah, alamat ini juga bisa dilakukan perubahan dengan dasar surat keterangan dari RT, kewarganegaraan. Nah, ini juga bicara terkait dengan agama. Nah, kalau terkait dengan agama, Bapak sekalian, ini juga harus bisa dilakukan perubahan, harus ada surat keterangan dari pemuka agama atau surat pernyataan dari yang bersangkutan. Nah, status perkawinan. Nah, ini perkawinan ini dasarnya adalah adanya penata pengadilan terkait dengan perceraian, maka statusnya menjadi cerai. Kemudian ada terkait dengan kematian. Nah, itu juga harus dasar akte kematian. Nah, kemudian Bapak sekalian terkait dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini harus ada penetapan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang bersangkutan sekarang bekerja sebagai apa. Misalnya dia sebagai PNS, maka dia harus ada SK PNS sehingga status pekerjaan itu berubah menjadi PNS. Kemudian kewarganegaraan, nah, ini dari WNI misalnya menjadi WNA itu, atau WNA menjadi WNI, itu dasarnya adalah keputusan Presiden maupun keputusan Kemenkumham. Sedangkan untuk masa berlaku, Bapak sekalian, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, untuk WNI itu berlaku seumur hidup. Sedangkan untuk orang asing pemegang izin tetap, maka masa berlaku ini disesuaikan dengan kartu izin tinggal tetap yang dimilikinya, artinya berdasarkan kitab yang diterbitkan oleh imigrasi. Nah, ini kemudian juga ada pas foto. Nah, pas foto juga Bapak Ibu sekalian itu bisa dilakukan perubahan dengan cara mengajukan permohonan untuk perubahan terhadap fotonya itu. Misalnya tadinya tidak pakai kerudung, sekarang sudah menggunakan pakai kerudung, itu bisa dilakukan perubahan terkait dengan foto yang bersangkutan. Kemudian ada tepat dan tanggal diterbitkan. Nah, ini juga bisa dilakukan perubahan, sifatnya dinamis karena bisa yang bersangkutan pindah kemanapun. Nah, kalau sudah pindah, maka diterbitkanlah KTP di tempat yang baru. Itu akan tercantumlah nama daerah yang menjadi tujuannya. Kemudian tanda tangan. Nah, tanda tangan di sini juga bisa dilakukan perubahan. Artinya Bapak sekalian silakan aja mengajukan permohonan kepada Dinas Dukcapil untuk perubahan terhadap tanda tangannya.
Kemudian juga Bapak Ibu sekalian itu terkait dengan KTP. Nah, tata caranya terkait dengan perubahan KTP ini tentu tidak bisa langsung dilakukan perubahan begitu saja, tetapi menggunakan sistem informasi kependudukan, artinya dengan menggunakan SIAP yang melalui pelayanan biodata. Jadi perubahan ini dilakukan dengan melalui biodata penduduk. Nah, nanti mengisi F106, maka perubahan ini tidak hanya KTP saja, tapi juga terkait dengan kakaknya. Karena apa? Karena KTP ini tidak bisa diterbitkan kalau tidak ada kartu keluarga. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan kartu keluarga ini, nah tentu kartu keluarga ini merupakan kartu identitas keluarga, di mana di dalamnya ada memuat nama, susunan anggota keluarga, hubungan dalam keluarga, maupun ada terkait dengan identitas kepala keluarga. Jadi Bapak sekalian, untuk perubahan elemen data pada kartu keluarga ini itu diakibatkan dari adanya peristiwa kependudukan, misalnya pindah penduduk dalam wilayah negara kesatuan Indonesia atau pindah antar negara. Nah, untuk pindah ini Bapak sekalian, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 108 tahun 2019 itu bahwa kalau ada anak yang pindah usianya di bawah 17 tahun itu harus menumpang kepada kakak lain, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Begitupun juga misalnya ada seluruh keluarganya pindah, namun ada satu orang yang belum bisa, masih tertinggal di dalam rumah itu. Nah, tentu di dalam kakaknya akan dimasukkan ke kakak orang lain. Nah, ini kakak mencantumkan ke dalam kakak lain ini dengan persyaratan harus ada surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari pemilik kakak atau rumah itu. Nah, ini Bapak sekalian, jadi ada ketentuan seperti itu. Selain perubahan terhadap peristiwa pendudukan, juga ada perubahan peristiwa penting. Nah, ini peristiwa penting ini ada 13 peristiwa penting Bapak sekalian, dari mulai kelahiran sampai peristiwa penting lainnya, ditambah juga dengan pembetulan akta penyertaan sipil dan pembatalan akta penyertaan sipil, termasuk juga nanti ada terkait dengan perubahan terkait dengan status kenegaraan. Misalnya ada orang asing setelah memiliki izin tinggal tetap berubah menjadi WNI. Nah, tentu dengan dasar adalah keputusan presiden. Kemudian ada juga warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda menjadi WNI juga bisa dilakukan pencantumannya dengan dasar adanya surat dari keputusan Menteri Hukum dan HAM. Juga misalnya ada WNI dan orang asing yang memiliki anak berwarna ganda terbatas yang menjadi WNA juga bisa dilakukan perubahannya. Nah, ini bisa terlihat.